Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masunatul Budiah, dosen tetap Prodi Pendidikan Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen bidang pengajaran PDD UKTPT gelombang 1 tahun 2026. Selama menjadi dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah keperawatan agregat komunitas, keperawatan keluarga, konsep keperawatan komunitas, keperawatan gerontik, proses keperawatan dan berpikir kritis, serta komunikasi terapeutik keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan agregat komunitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 6 dengan beban SKS 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini berfokus pada pemberian asuhan keperawatan pada suatu kelompok atau agregat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari tentang isu dan masalah kesehatan di komunitas dengan pendekatan proses keperawatan yang secara sistematis. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik, maka mata kuliah ini disusun berdasarkan CPL yang telah ditetapkan oleh program studi. Adapun CPL dari mata kuliah ini adalah 1. Mampu menguasai keterampilan umum pada bidang ilmu keperawatan, khususnya kegawat daruratan. 2. Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. 3. Mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional di tatanan laboratorium dan lapangan dengan menekankan keselamatan pasien. Dan yang terakhir adalah mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dan informasi ilmiah. Berdasarkan CPL tersebut, maka diturunkan kepada beberapa CPMK dan sub-CPMK. CPMK pada mata kuliah ini adalah mampu memahami konsep asuhan keperawatan pada berbagai agregat di komunitas, memahami program kesehatan komunitas, serta menyusun asuhan keperawatan komunitas pada berbagai agregat, khususnya pada populasi non-communicable disease dengan aspek keislaman dan kegawat daruratan area bencana. Sub CPMK pada mata kuliah ini diantaranya untuk mencapai CPMK tersebut, maka mahasiswa akan mempelajari beberapa bahan kajian, di antaranya konsep promosi kesehatan, keperawatan kesehatan sekolah, terapi komplementer di komunitas, asuhan keperawatan komunitas pada berbagai agregat seperti anak, remaja, dewasa, dan lansia. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari asuhan keperawatan pada beberapa populasi rentan, seperti anak jalanan, area industri, area kerja, serta correctional setting. Dan yang terakhir, mahasiswa akan mempelajari asuhan keperawatan pada populasi infeksi dan pandemi COVID-19 serta penyakit kronis. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini yaitu student center learning, yang artinya mahasiswa tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi dituntut aktif untuk mencari, menganalisis, dan mengimplementasikan ilmu keperawatan komunitas. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini meliputi delivery, interaction, dan assessment. Pada tahapan delivery, mahasiswa akan melakukan pembelajaran di dalam kelas dan juga secara online melalui platform e-learning UMLA. Beberapa aktivitas pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas diantaranya adalah diskusi interaktif atau pembelajaran interaktif, SGD, kemudian analisis kasus, dan juga role play. Berbagai metode pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, serta memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan klinis dalam menyelesaikan masalah kesehatan komunitas. Selanjutnya, pada tahapan interaction, mahasiswa didukung aktif untuk melakukan interaksi dengan mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat. Implementasi interaksi dengan dosen dan mahasiswa dapat dilakukan dengan diskusi interaktif berada di kelas ataupun secara online. Sedangkan implementasi pada masyarakat dapat dilakukan dengan project-based learning, yaitu mahasiswa akan melakukan asuhan keperawatan pada komunitas rentan, yaitu area industri. Dengan demikian, mahasiswa dapat membandingkan antara konsep teori dengan praktik nyata di masyarakat.
Adapun pada tahapan asesmen, mahasiswa akan dinilai secara komprehensif melalui tes dan non-tes. Pada tahapan tes, mahasiswa akan dinilai dari UTS dan UAS masing-masing 20%. Pada non-tes, mahasiswa akan dinilai berdasarkan keaktifan mahasiswa 10%, penugasan individu maupun kelompok 25%, dan penilaian praktikum sebesar 25%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari buku, jurnal internasional, dan jurnal nasional. Buku seperti Community as Partner, Theory and Practice in Nursing oleh Anderson dan Elizabeth, buku Panduan Asuhan Keperawatan Individu, Keluarga, Kelompok, dan Komunitas, buku Ajar Praktikum Keperawatan Komunitas, buku Keperawatan Kesehatan Komunitas, SDKI, SIKI, dan SLKI, serta modul keperawatan lainnya. Selanjutnya, saya juga menggunakan beberapa referensi berdasarkan hasil publikasi ilmiah saya, yaitu Middle School Student Perceptions on Health Promoting School to Prevent Bullying, a Qualitative Study, yang telah terpublikasi di Jurnal Internasional Scopus I2. Selanjutnya, Social Support and Individual Support for Bullying Prevention Among Adolescents in the School, a Systematic Review, pengalaman victim pada remaja dengan kejadian bullying di lingkungan sekolah, self-management towards bullying prevention in adolescent a cross-sectional study, serta penelitian lainnya. Sebagai penutup dari pemaparan ini, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang menjadi bukti implementasi dari pembelajaran tersebut. Selamat menyaksikan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Sehat semuanya ya? Oke, alhamdulillah. Kalau sehat kan artinya semangat ya untuk mengikuti pelajaran atau pertemuan di minggu kedua ini ya. Sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini nantinya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, amin. Baik, topik pembahasan kita di minggu kedua ini adalah tentang keperawatan kesehatan sekolah ya. Jadi, di keperawatan ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Karena menjadi seorang perawat itu tidak hanya bekerja di rumah sakit ya, ada juga yang bekerja di puskesmas atau lingkupnya di komunitas. Sehingga teman-teman harus memahami terkait dengan konsep keperawatan kesehatan sekolah, kemudian asuhan keperawatan kesehatan sekolah, serta program usaha kesehatan sekolah. Teman-teman sudah pernah mendengar atau sudah pernah ikut kegiatan UKS sebelumnya? Sudah ya, jadi dulu mungkin waktu SD ya atau mungkin waktu SMP gitu ya, itu pernah mengikuti kegiatan program usaha kesehatan sekolah. Nah, setelah teman-teman memahami tentang pokok bahasan ini, diharapkan adalah teman-teman bisa memahami konsep program komunitas serta keperawatan kesehatan sekolah sebagai seorang keperawatan ya atau seorang mahasiswa keperawatan. Nah, sekarang kita ke konsep keperawatan kesehatan sekolah terlebih dahulu, karena ada 3 bahasan ya yang kita bahas nanti. Yang pertama ke konsep dulu, bahwasanya yang disebut dengan keperawatan kesehatan sekolah itu merupakan salah satu area praktek komunitas, ya karena ini adalah keperawatan agregat, gitu ya. Jadi akan disesuaikan dengan kelompoknya. Ada yang agregatnya remaja, dewasa, lansia, ya. Nah di sini kita akan fokuskan kepada anak usia sekolah, di mana berfokus pada upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan juga koordinatif. Karena di sini akan melibatkan banyak orang, maka kita membutuhkan banyak pendekatan. Salah satu diantaranya adalah dengan individu atau siswa itu sendiri, dengan keluarga, kemudian dengan kelompok, dan juga dengan komunitas di sekolah. Andai kata misalkan ada satu siswa yang mungkin dia itu murung di kelas, kemudian kita sebagai perawat komunitas, kita akan melakukan pengkajian dulu, mencari tahu, melakukan pendekatan dengan pendekatan individu. Ya, jadi karena dia melibatkan banyak orang, maka pendekatan yang bisa kita pilih juga sangat beragam. Nah, WHO sendiri atau World Health Organization itu menyetapkan bahwa keperawatan kesehatan sekolah itu salah satu upaya ya atau salah satu target terkait dengan health promoting school. Jadi dari WHO sendiri ya secara global itu sudah punya indikasi atau indikator ya
Maksud saya indikator terkait dengan sekolah sehat itu seperti apa, gitu ya. Nanti akan kita bahas di sini juga. Secara sistematis dan berintegrasi, dia akan terintegrasi dengan adanya kebijakan lingkungan sekolah yang sehat, kemudian bagaimana membentuk lingkungan fisik sekolah itu yang sehat, karena menentukan sehat tidaknya seseorang atau siswa di sekolah itu tidak hanya dilihat dari status fisik saja, tetapi juga dilihat dari bagaimana kondisi fisik di sekolah. Kondisi fisik itu ya termasuk bangunan, ketersediaan fasilitas yang menunjang kesehatan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, tujuan keperawatan kesehatan sekolah ya, jadi ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau secara umum ya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan ya, derajat kesehatannya siswa dan juga seluruh elemen yang ada di lingkungan sekolah. Namun secara terperinci ya mereka berupaya atau bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan fisik, mental, sosial, spiritual peserta didik. Makanya keperawatan kesehatan sekolah hadir juga untuk memenuhi tersebut ya. Kemudian yang berikutnya untuk mencegah terjadinya penyakit menular, kemudian meningkatkan kemampuan untuk PHBS ya, kemudian melakukan upaya deteksi dini terkait dengan masalah penyakit yang ada di lingkungan sekolah. Oke. Nah, sasaran ya, terkait dengan sasaran keperawatan kesehatan sekolah juga tidak hanya pada siswa ya. Di sini ada 3 kelompok sasaran ya, bisa di primer ini kita akan menggait siswa sebagai target utama kita. Ya, di mana di sini kita akan memberikan pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kemudian sasaran yang kedua adalah banyak ya, karena tadi ada primer, sekunder ya, ini ada guru, kepala sekolah, tenaga administrasi tadi yang katanya tadi TU ya. Oke, kemudian ada petugas kebersihan, penjaga sekolah, dan juga kantin sekolah. Dan yang terakhir, sasaran yang terakhir adalah yang tersier ya, jadi ada orang tua atau wali murid ya, kemudian ada komite sekolah, pihak puskesmas, organisasi profesi, dan juga masyarakat di lingkungan sekolah. Sekarang kita bayangkan, andai kata suatu sekolah tersebut itu sudah menerapkan perilaku hidup bersih yang sangat berkualitas, tetapi lingkungan sekitar sekolah yang lain, masyarakat di sampingnya itu tidak mendukung. Ya, sehingga ketika kita menerapkan keperawatan kesehatan sekolah ini, diharapkan semua elemen yang berada di lingkungan sekolah tadi itu bisa meningkatkan derajat kesehatannya. Ya, oke. Berikutnya, dari sini ada yang didiskusikan terlebih dahulu? Tidak? Oke, baik. Kita lanjutkan di pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang asuhan keperawatan. Di asuhan keperawatan, nursing process. Di nursing process tadi ada berapa? Orang udah semester 6 kan, masih ingat ya? Proses keperawatan dimulai dari pengkajian, kemudian apa aja? Pengkajian, terus perumusan diagnosa atau masalah, kemudian intervensi, terus implementasi dan evaluasi. Baik, luar biasa. Jadi teman-teman masih ingat ya terkait dengan asuhan keperawatan ya, ada prosesnya ya, hanya ada 5 itu ya, nursing process. Nah, di nursing process yang pertama kita melakukan pengkajian ya. Di pengkajian itu kita akan mengkaji peserta didiknya, lingkungan sekolah, serta pengkajian program kesehatan sekolah. Kalau terkait dengan peserta didik ya sama ya, teman-teman akan mengkaji demografi, namanya, usianya, jenis kelaminnya, masalah kesehatannya apa gitu ya. Kemudian riwayat kesehatan, ada pemeriksaan fisik, tumbuh dan kembang, kemudian kesehatan mental dan perilaku kesehatan. Sampai kita juga akan mencari apakah di sekolah tadi itu sudah ada ya terkait dengan kader kesehatan di sekolah. Nah itu kalau misalkan ada itu berarti sekolahnya berarti dia sudah mulai ke level yang sekolah sudah paham terkait dengan peranannya di bidang kesehatan. Nah, dari hasil pengkajian ini banyak metode yang bisa kita gunakan. Salah satu diantaranya seperti wawancara. Wawancara itu berarti kita bertanya kepada siapapun sumber informan, bisa ke siswanya, ke gurunya, atau ke kepala sekolah, ataupun siapapun yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian bisa dengan observasi ya, kita observasi itu berarti kita mengamati ya, bagaimana sih perilakunya siswa itu, setiap mau makan apakah dia selalu mencuci tangan dan lain sebagainya. Kemudian bisa dengan melakukan pemeriksaan fisik, screening, kuesioner, atau dengan telaah dokumen yang berada di sekolah. Nah, yang kedua adalah kita menentukan diagnosis keperawatan. Ya, di sini masih ingat ya jenis diagnosis masih ada 3 ya sesuai SDKI, ada yang aktual, kemudian resiko dan
promosi kesehatan ya. Jadi tetap penulisan diagnosa nanti ada yang sifatnya dia aktual, resiko atau promosi kesehatan. Nah, berikut adalah beberapa diagnosa ya. Nanti teman-teman juga bisa sih sebenarnya untuk klik dari WHO guideline ya. Di sini sudah saya tautkan linknya terkait dengan guideline on school health services ya. Jadi bagaimana sih WHO itu menyarankan untuk membentuk lingkungan sekolah yang sehat. Oke. Diagnosanya mulai dari defisit pengetahuan sampai ke diagnosa promosi kesehatan. Contohnya yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan komunitas. Masih ingat ya kalau promosi kesehatan selalu diawali dengan kata atau dengan frasa? Dengan frasa kesiapan, ya betul ya, dengan frasa kesiapan. Oke, selanjutnya kita setelah menentukan diagnosanya, udah dapat data, kita kelompokkan, udah kita pilih nih masuk ke diagnosa apa, selanjutnya kita ke perencanaan. Ya, di perencanaan ini itu kita akan melakukan gitu ya berdasarkan hasil pengkajian dan juga diagnosis yang sudah kita buat. Nah, bentuk intervensi yang bisa kita lakukan atau kita berikan diantaranya adalah dengan edukasi kesehatan, manajemen lingkungan, kemudian intervensinya bisa dengan pemantauan kesehatan, kemudian dukungan perilaku sehat, pencegahan infeksi dan juga konseling. Perkembangan zaman gitu ya, layanan konseling itu sudah mulai menjadi hal yang diharuskan ya di suatu pelayanan kesehatan ataupun di sekolah ya. Kemudian perencanaan juga harus menentukan sasarannya siapa. Ya, yang kita targetkan untuk mengintervensi itu siapa, warga atau kelompok ya. Kemudian waktunya. Jadi kita harus punya standar waktu dalam berapa lama, dalam berapa minggu sih masalah kesehatan ini harus terselesaikan. Ya, kemudian penanggung jawab atau PIC-nya biasanya ini juga akan diisi oleh perawat komunitas tersebut ya. Kemudian indikator keberhasilan ya. Kemudian sumber daya. Perencanaan kita juga harus menentukan apakah ada sumber daya yang bisa kita kembangkan, karena ketika berbicara tentang komunitas kita juga akan berbicara tentang development. Pemberdayaan, membentuk, mengembangkan. Ya, empowerment ya. Kalau empowerment itu pemberdayaan, kalau development itu bagaimana kita bisa membentuk atau membangun. Nah, yang keempat adalah di tahap implementasi. Kita bisa menyasar di arah area promotif. Kalau promotif itu apa? Promosi kesehatan. Oke, kemudian kalau di area preventif. Preventif apa? Pencegahan, bagus ya. Kalau preventif di area pencegahan. Kemudian di kuratif, kalau kuratif berarti di area untuk mengobati. Betul, dan yang terakhir ada rehabilitatif. Ya, kalau rehabilitatif berarti yang seperti apa? Pemulihan. Ya, jadi good ya, masih semangat semuanya ya. Rehabilitatif, dan yang terakhir adalah kita berkolaborasi. Dan yang terakhir kita akan melakukan evaluasi. Ya, evaluasi itu bisa kita evaluasi terkait dengan strukturnya. Ada struktur, ada proses, sama outcome-nya. Berikutnya, sebelum kita ke bahas UKS, ada yang ditanyakan? Cukup ya, terkait dengan proses keperawatan. Nanti kalau misalkan ada, nanti boleh di akhir sesi kita lakukan sesi diskusi ya. Oke, selanjutnya di usaha kesehatan sekolah. Jadi masih ingat ya, ini logonya ya terkait dengan UKS ya. Jadi di UKS itu ada targetnya ya, yang disebut dengan trias UKS. Ada yang disebut dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Di sini Bu Natul sudah mentautkan link, nanti silakan teman-teman bisa explore lebih banyak lagi terkait dengan UKS. Karena UKS itu memang program yang dibentuk ya oleh dari Kementerian Kesehatan, Agama ya. Jadi ini di Kemendikdasmen nanti teman-teman bisa cari ya, termasuk ini informasi ini juga saya dapatkan di link tersebut. Jadi terkait dengan standar sekolah sehat itu ada melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Dan untuk pembinaan lingkungan sekolah sehat pada aspek sosial emosional itu termasuk membentuk lingkungan yang sekolah yang ramah anak dan juga inklusif. Artinya menghadirkan atau menyediakan lingkungan sekolah itu yang nyaman. Teman-teman kalau sekolahnya nyaman, kampusnya nyaman, seneng nggak? Seneng. Happy ya? Happy ya, pasti seneng, pasti happy, pasti kerasan dan nyaman. Nah, sama halnya dengan di sekolah. Kita membuat lingkungan sekolah itu menjadi lingkungan sekolah yang ramah anak dan juga inklusif, kemudian bisa sebagai wadah untuk pencegahan terkait dengan kejadian bullying ataupun pelecehan dan kasus-kasus yang sering kali kita dengar ya, seperti ada penyalahgunaan nafsa di sekolah, ada kasus bullying yang ada di sekolah sampai ada yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, diharapkan untuk menekan kasus-kasus tersebut
Ya, maka hadir keperawatan komunitas khususnya di agregat usia anak sekolah ya. Tujuannya itu dengan pendekatan keperawatan anak usia sekolah ya. Nah, ini ya strateginya ya yang Bu Natul bilang tadi, ada mulai dari peserta didik, memberikan kependidikan dengan tenaga kesehatan, kemudian tenaga kesehatan atau organisasi masyarakat dan pemerintah. Jadi ini sifatnya sangat whole ya, jadi sangat berkaitan. Siswa pendidik nanti kita akan koordinasikan dengan keluarganya, kita akan koordinasikan dengan tenaga kesehatan dan juga sampai ke arah pemerintah. Pemerintah nanti tugasnya adalah untuk memberikan atau mengambil suatu kebijakan. Baiknya seperti apa sih kalau sudah ada masalah di lapangan seperti apa? Nah, itu. Oke. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan ya, termasuk salah satu diantaranya, teman-teman bisa mengakses ini semua. Ada 2 penelitiannya saya gitu ya yang bisa digunakan sebagai referensi yang berkaitan dengan meningkatkan kesehatan sekolah. Salah satunya di fokus saya adalah di pencegahan bullying. Ya, nanti teman-teman bisa melihat ini semua untuk sebagai bahan referensi pembelajaran. Oke, dari sini sebelum kita ke arah diskusi, ada yang ingin didiskusikan? Oke, bisa berdiri. Mengenai apabila hasil pembelajaran menunjukkan bahwa masalah utama di sekolah adalah obsesitas tentang bullying, di mana dalam penyalahgunaan mengenai rokok elektrik atau vape yang sering kita kenal sekarang, sedangkan pada area sekolah hanya memiliki anggaran untuk satu program bantuan dalam kesehatan. Dan bagaimana itu untuk cara menentukan prioritas program dan apa alasannya? Oke, jadi misalkan, ya terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya, terkait dengan masalah kesehatan itu banyak banget gitu ya. Terus kira-kira itu mana yang harus kita prioritaskan, mana sih yang harus kita selesaikan. Seperti yang Bu Natul sampaikan tadi, kita akan menentukan prioritas masalah ya. Besarnya yang paling besar itu masalahnya apa? Misalkan angka bullyingnya itu 90%, nge-vape-nya misalkan katakanlah 2%, maka otomatis kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bullying tadi, ya terkait dengan besarnya masalah tadi. Kemudian yang kedua adalah kita akan mencari tahu kira-kira dampak masalah tersebut itu mana yang sebarannya lebih luas. Kalau misalkan suatu masalah A misalkan ya, itu hanya akan melibatkan 1-2 orang saja. Tetapi kalau yang masalah B ini misalkan terkait dengan virus dan lain sebagainya, ada penyakit yang membawa virus, ini bisa menyebar ke banyak orang gitu ya. Maka kita akan menanganinya di skala masalah yang dapat menyebar atau bisa menularkan ke banyak orang atau berdampak ke orang banyak. Jadi itu ya terkait dengan caranya. Kalau misalkan anggarannya hanya sedikit gitu ya, kita pilih prioritas masalahnya apa, yang paling besar seperti apa. Gitu ya. Oke, baik. Cukup atau ada pertanyaan lagi? Cukup. Kalau kita cukup, kita ke diskusi ya, ke discussion session. Nah, silakan nanti ini ada case ya yang Bu Natul buat. Silakan nanti kita langsung saja untuk ini nanti kelompok A dan ini nanti untuk kelompok B. Kelompok A nanti silakan untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan nomor 1, 2, 3 dan untuk kelompok B nanti bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 4, 5, dan 6. Nanti silakan perwakilannya hasil diskusi nanti bisa perwakilan kelompok nanti bisa maju untuk menjelaskan. Boleh ditulis di kertas nanti sambil kita dibaca atau didiskusikan, dijelaskan di depan, kemudian kelompok yang lain bisa menambahkan atau memberikan feedback, gitu ya. Oke, kita beri waktu kurang lebih 10 sampai, ya 10 cukup, 10 menit untuk berdiskusi? Oke, cukup. Oke, jadi itu ya, jadi apa coba dibaca lagi tugasnya. Ada berapa persen prosentasenya, bisa kamu identifikasi dulu ya. Oke. Oke, baik ya, karena diskusinya sudah selesai ya, kita 10 menit kita coba untuk critical thinking ya, nggak masalah ya. 10 menit kita diskusi, selanjutnya dari kelompok A terlebih dahulu. Oke, diwakili Mbak Nurika, silakan bisa maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Nurika Yudha Selia dari kelompok A. Menurut kelompok A, masalah utamanya adalah tingginya angka perundungan, bullying atau cyberbullying, serta tingginya prevalensi gangguan psikososial, stres dan kecemasan pada remaja di lingkungan sekolah. Jadi untuk penjelasan kami adalah data menunjukkan bullying memicu dampak psikologis yang nyata pada siswa, dibuktikan dengan 30% siswa mengalami stres dan 12% mengalami kecemasan. Hal ini diperparah oleh ketiadaan mekanisme penanganan dan pelaporan yang jelas. Oke, baik. Dari kelompok
kelompok B. Ada yang ingin ditambahkan? Jawabannya tadi? Saya tambahkan ya. Oke, bisa berdiri Mbak Lydia? Dari kasus yang nomor 1, apa masalah kesehatan pertama pada kasus tersebut, yaitu tidak adanya program pencegahan bullying, belum adanya sistem pelaporan bullying, dan belum terbentuknya kader kesehatan. Oke, jadi kedua kelompok ini saling melengkapi ya. Kita tepuk tangan dulu. Benar, Mbak Nurika masih jawab nomor 2 ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 2 ya. Nomor 2? Ya. Kalau nomor 2 ini pertanyaannya apa faktor risiko yang menyebabkan masalah tersebut? Dan menurut kelompok A, yaitu faktor pengetahuan dan akses informasi. Lalu faktor dukungan sebaya, faktor kompetensi tenaga pendidik, faktor program keperawatan sekolah. Ada juga dari data sekolah, data individu ini. Kalau data individu ada riwayat menjadi korban atau pelaku bullying, tingkat kecemasan, tingkat stres, dan lain sebagainya. Kemudian dari data sekolah, kami menemukan adanya kebijakan anti-bullying, program UKS, guru BK, SOP penanganan bullying, lalu ada program kesehatan mental. Oke, saya rasa sudah sangat lengkap ya. Tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, baik, silakan bisa terlebih dahulu ya. Jadi kalau dilihat masalah kesehatannya tadi sudah sangat kompleks ya yang disampaikan tadi, ada masalah cyberbullyingnya, ya kemudian yang menjadi faktor resikonya kenapa sih gitu ya, karena mereka mengalami stres ya, ternyata pemicu stres itu juga menjadi salah satu faktor ya yang bisa menyebabkan masalah kesehatan timbul kalau dilihat dari kasus ini. Oke, teman-teman, karena kita sudah selesai ya materinya tadi Bu Natul sudah sampaikan dan juga teman-teman juga sudah melakukan sesi diskusi dengan masing-masing kelompok. Nah, untuk bahan evaluasi gitu ya, saya pengen tahu apakah teman-teman sudah memahami secara detail tentang mata kuliah yang kita pelajari hari ini. Coba kalau misalkan apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh perawat? Ada apa aja? Oke, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau promotif berarti yang seperti apa? Oke, peningkatan kesehatan. Kemudian kalau kuratif? Oke, baik ya, terkait dengan pengobatan. Untuk selanjutnya, kalau tugas kita sebagai konselor nih di dalam pelayanan kesehatan di sekolah, berarti apa maknanya? Memberikan konseling mengenai masalah kesehatan fisik, psikologis maupun sosial. Oke, good ya Mbak Nada sudah menjelaskan terkait dengan maknanya kalau konseling itu seperti apa. Artinya kita memberikan konsultasi atau konseling dengan siswa terkait dengan masalah baik itu kesehatan fisik, psikologis ataupun kondisi sosial ya. Oke, kemudian berikutnya kalau UKS ya, kita kan bahas UKS juga. Trias UKS berarti terdiri apa aja? Oke. Oke, saya rasa semuanya sudah paham ya. Nanti tinggal aplikasinya ketika sudah praktek nurse gitu ya. Nanti teman-teman akan mengimplementasikan dari materi yang sudah kita dapatkan hari ini. Oke, sebagai kesimpulannya bahwasanya sebagai seorang perawat itu tidak hanya bekerja di rumah sakit ya, tetapi bisa di berbagai layanan. Contohnya di layanan komunitas seperti di puskesmas ataupun di lingkungan sekolah. Karena fokus mata kuliah hari ini adalah terkait dengan agregat, suatu kelompok tertentu, bisa usia sekolah, remaja dan lain sebagainya. Kemudian sebagai seorang perawat kita punya peran yang cukup banyak ya, entah itu sebagai konselor, care edukator ya, kemudian care provider, edukator, kemudian kita juga bisa sebagai seorang researcher atau sebagai seorang peneliti untuk mengetahui apakah masalah kesehatan yang sedang dialami gitu ya, bisa jadi setiap tahunnya juga akan berbeda. Oke, itu saja. Barangkali ada yang didiskusikan lagi? Baik, kalau dirasa sudah cukup, terima kasih untuk kuliah hari ini. Jangan lupa sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan Bu Natul ataupun dengan dosen pengampu yang lain. Terima kasih, tetap semangat belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian adalah video bidang pengajaran PDD UKTPT tahun 2026 gelombang 1 sertifikasi dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.